Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farcan Ainur Rahman, NIM 40424037, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil simakan saya yang ditugaskan oleh Bapak Yuksan. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang saya peroleh dari menyimak via Zoom online yang berjudul Teknik Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, dalam teknik pembelajaran bahasa Indonesia ada 9 poin yang saya dapatkan. Yang pertama, salam dan pengantar dari dosen. Kedua, motivasi dan pandangan tentang peran mahasiswa. 3, pembelajaran bahasa Indonesia dan pentingnya bahasa. 4, pengenalan KBBI dan PUBI. Kelima, penggunaan platform pembelajaran dan alur perkuliahan. Keenam, sistem tugas dan penilaian. Ketujuh, teknik SKS dan nilai. 8, motivasi untuk terus belajar dan lanjut studi. 9, interaksi dengan mahasiswa dan pesan penutup. Poin pertama, acara dimulai dengan sambutan dari beberapa peserta dan dilanjutkan oleh dosen Muhammad Haris. Dosen menyampaikan rasa hormat kepada mahasiswa yang sudah hadir dan memberikan semangat. Disampaikan juga bahwa meskipun perkuliahan berjalan secara daring, semoga semangat mahasiswa tetap terjaga. 2, motivasi dan pandangan tentang peran mahasiswa. Dosen menyampaikan bahwa menjadi mahasiswa berarti siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk kelelahan dalam belajar. Mahasiswa diharapkan selalu bersemangat, karena peran ini bukan hanya tentang usia, melainkan kesiapan mental untuk terus belajar dan berwawasan. Beliau juga menekankan pentingnya menjadi pribadi yang aktif dalam mencari pengetahuan, tidak hanya menerima materi pasif dari dosen, tetapi juga berusaha sendiri memahami dan menggali lebih dalam. Ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia dan pentingnya bahasa. Dosen menjelaskan bahwa kuliah bahasa Indonesia bertujuan lebih dari sekedar mengulang materi sekolah. Kuliah ini dimaksud untuk memperdalam kemampuan berbahasa sebagai bekal dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Dosen juga mengulas pentingnya berkomunikasi dengan bahasa yang baik untuk menghindari multitafsir atau kesalahpahaman, terutama di lingkungan sosial yang beragam. Dosen memberikan contoh kata-kata informal yang biasa digunakan seperti lo, gue, dan perbedaan makna yang bisa timbul jika digunakan secara keliru. Dalam komunikasi formal, penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat diperlukan untuk penyampaian maksud dengan jelas. Poin keempat, pengenalan KBBI dan PUBI. Dosen memperkenalkan pedoman bahasa yang disebut PUBI, pedoman atau sering disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang mengganti ejaan yang disempurnakan EYT. Mahasiswa diingatkan untuk akrab dengan pedoman ini karena kosakata dan aturan bahasa terus diperbarui sesuai perkembangan. 5, penggunaan platform pembelajaran dan alur perkuliahan. Materi pembelajaran disediakan di platform di-learning dan YouTube, meliputi slide dan video pembelajaran. Semua materi ini bisa diunduh. Setiap pertemuan akan ada diskusi yang dilakukan dari kolom khusus di platform e-learning. Mahasiswa diharapkan untuk aktif mengikuti diskusi ini sebagai salah satu cara meningkatkan pemahaman materi. Dosen menjelaskan bahwa tugas dikumpulkan melalui link Google Drive yang dilengkapi tangkapan layar atau screenshot dari video pembelajaran sebagai bukti kehadiran. 6, sistem tugas dan penilaian. Tugas diharapkan dikumpulkan tepat waktu, karena mahasiswa yang terlambat akan kesulitan dalam hal penilaian. Dosen menekankan bahwa mahasiswa yang konsisten dan
dan disiplin, mengumpulkan tugas memiliki peluang besar mendapatkan nilai tinggi. Hal ini juga menghargai mahasiswa yang aktif dan rajin dalam mengikuti perkuliahan. 7. Teknik SKS dan nilai. Dosen menjelaskan teknik penilaian dengan sistem SKS. Beliau menyarankan mahasiswa untuk serius pada mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Karena nilai yang tinggi pada mata kuliah ini dapat mengangkat IPK secara keseluruhan. Mendapat nilai rendah di mata kuliah dengan 4 SKS sangat merugikan, karena IPK sangat sulit meningkat tanpa mengulang mata kuliah tersebut. 8. Motivasi untuk terus belajar dan lanjut studi. Dosen mengajak mahasiswa untuk selalu ingin tahu atau kepo dalam belajar, terutama pada hal-hal yang bisa menambah wawasan dan keterampilan mereka. Beliau juga memberikan dorongan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau lebih tinggi agar tidak merasa cukup di S1. Semangat belajar ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa untuk terus berkembang. 9. Interaksi dengan mahasiswa dan pesan penutup. Beberapa mahasiswa berdiskusi tentang lokasi tempat tinggal dan kondisi mereka yang mungkin memiliki aktivitas lain seperti usaha keluarga atau peran sebagai ibu rumah tangga. Dosen memberikan semangat dan apresiasi pada mahasiswa yang harus membagi waktu antara kuliah dan aktivitas lain. Beliau menutup kelas dengan pesan agar mahasiswa menjaga kesehatan, selalu berpikir positif, dan konsisten dalam menjalani perkuliahan. Pertemuan berikutnya akan dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di platform. Cukup sekian dari saya yang saya paparkan dari hasil penyimakan saya di YouTube yang berjudul Teknik Pembelajaran Bahasa Indonesia. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.